Bapak Mama yang diberkati Tuhan bersama dengan semua anak-anak, Salam. Mari kita sampaikan salam dengan senyum. Walau kita sangat berpanas ini pagi, tapi senyum itu tanda ada sukacita dalam diri saudara dan saya. Amin. Ya. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, bicara tentang masa depan itu bicara tentang harapan. Karena ketika kita hidup dalam banyak hal, kita selalu berupaya untuk membangun harapan. Membangun harapan adalah sepenggal kalimat pendek yang memberikan banyak spirit untuk kita, supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tahu ada harapan di hari esok. Amin. Amin. Dia pun soal mau terjadi atau tidak, sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan ekspektasi kita, itu soal ke-10. Yang paling pertama yang harus Papa Mama dan saya lakukan adalah bangunlah harapan itu. Ketika saudara pun mata terbuka setiap pagi, ketika ada matahari yang masih bersinar, ketika kita tahu waktu ini masih berputar, sekalipun waktu ini terasa berputar terlalu cepat. Kita sudah sampai di penghujung bulan November. Minggu depan kita sudah masuk minggu Advent pertama. Semua akan sibuk dengan chat oke rumah. Semua akan sibuk mulai baator cari fix baju di RB. Semua kita akan sibuk juga mulai kita berpikir mau buat kue apa. Dari kue poa-poa sampai kue nastar. Entah mau terjadi atau tidak, itu tidak penting saudara. Tapi yang paling terpenting adalah ketika saudara dan saya menjalani di hari ini. Kalau saudara tidak terus membangun harapan, maka hidup kita bukan akan terarah ke masa depan, tapi hidup kita akan selalu terarah ke masa lalu. Sekalipun gerakan waktu ini menghantarkan kita untuk terarah ke masa depan. Ada begitu yang dikenakan kepada Yesus Kristus untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi. Bahkan juga ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Kolose, satu yang nampak yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Kolose adalah dia disebut sebagai gambar Allah yang sulung. Gambar Allah yang sulung yang bagi Rasul Paulus itu lebih utama dari semua yang diciptakan. Karena itu keutamaan dipilih sebagai perikop dari pembacaan kita. Yang terutama itu Bapak Mama mau bicara tentang yang istimewa. Yang terutama itu berarti memiliki keunggulan. Karena ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Kolose, mereka pun keadaan sementara juga sedang tidak baik. Mereka membangun harapan, tapi harapan itu coba dikikis oleh sejumlah ajaran-ajaran yang mencoba untuk merasuk jemaat di kota Kolose, sehingga mereka mengingkari panggilan mereka sebagai orang Kristen. Salah satu ajaran itu adalah ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik ini dia melihat Yesus Kristus itu hanya setara dengan malaikat, tidak lebih dari itu. Karena itu ajaran Gnostik ini di tengah-tengah jemaat di kota Kolose terus dibicarakan, terus disampaikan, supaya paling tidak orang-orang di kota Kolose itu bergeser dari ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Lebih lagi itu Bapak Mama, ini ajaran ini dia menciptakan perbedaan antara Yesus dengan Bapa dengan Roh Kudus.
Dia bilang bahwa Yesus itu setara dengan malaikat. Bagaimana mungkin malaikat bisa disejajarkan dengan Allah Bapa? Bagaimana mungkin malaikat itu juga memiliki kuasa melebihi dari Allah? Malaikat hanyalah malaikat dengan keterbatasan-keterbatasannya. Karena itu Rasul Paulus dia bilang begini, saya harus tulis surat untuk ini jemaat. Ini surat ini paling tiga ingin mengkanter ini ajaran. Ini ingin buat supaya jemaat di kota Kolose paham benar bahwa ajaran yang sementara berkembang di tengah-tengah kehidupan mereka itu harus diwaspadai. Kewaspadaan itu penting, saudara. Terkadang kita menganggap semua peristiwa yang kita alami itu biasa. Biarlah dia berjalan secara alamiah. Ada hal-hal yang memang perlu kita anggap sebagai sebuah peristiwa biasa. Tidak memerlukan sebuah respon. Tidak mendesak kita untuk menuntut sebuah sikap dari apa yang kita pandang dalam setiap peristiwa hidup. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang harus juga diresponi secara baik. Yang harus dimaknai juga. Tetapi juga peristiwa-peristiwa hidup yang menuntut kewaspadaan kita. Supaya ketika menjalani ini hidup ini Bapak Mama, waspada itu tidak membuat kita terantuk pada tempat yang sama. Saudara-saudara, dengan surat ini Rasul Paulus tulis ada beberapa hal. Yang pertama, dia bilang begini, kesetaraan Kristus dengan Allah Bapa itu nampak dalam frasa gambar Allah. Jadi gambar Allah itu tidak pernah ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang bisa mendeskripsikan tentang bagaimana wujud Allah Bapa itu. Tidak ada satu gambaran gereja-gereja yang terus berkembang sampai pada abad 21 ini yang mampu mendeskripsikan seperti apa wujud fisik, paling tidak muka lah begitu. Muka dari Bapa itu, dari Bapa yang bersabda, maka semesta ini jadi. Bapa yang kemudian mengadakan sebuah rapat dengan dirinya dalam ketritunggalannya sebelum dia menciptakan dan menjadikan manusia. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, gambar Allah itu dilihat dalam diri Kristus. Kalau manusia mempertanyakan seperti apa itu Allah Bapa, maka Yesus itu dia datang, dia bilang begini, wujud Bapa itu ada dalam diri beta. Kalau Allah Bapa itu di dalam perjanjian lama diwujudkan di dalam firman, maka firman itu diwujudkan dalam diri Sang Yesus Kristus yang bisa disentuh, yang bisa juga menangis, yang bisa juga mencucurkan air mata dan keringat, yang juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Karena itu manusia tidak boleh bertanya dan sibuk mempertanyakan seperti apa gambaran Allah Bapa itu. Karena Rasul Paulus bilang, gambar Allah itu lihatlah dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, dia bilang begini, frasa yang sulung itu dikenakan kepada Kristus. Karena pengungkapan hubungan antara Kristus dengan Allah itu adalah murni adanya. Murni adanya. Di dalam banyak kesempatan dia menunjukkan banyak hal kepada jemaat ini. Dia menunjukkan banyak hal bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus dalam karya penebusan itu mutlak. Pengutusan Kristus ke dunia sekaligus Rasul Paulus bilang begini, mau menentang orang Yahudi yang tidak pernah percaya dan tidak pernah menerima Kristus adalah Mesias. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ini ingin menyampaikan bahwa Kristus adalah gambar Allah. Tapi Mesias yang adalah gambar Allah itu disebut juga sebagai pencipta dari segala sesuatu. Sehingga selalu kita diarahkan Bapa itu pencipta, lalu Kristus itu bukan pencipta, Kristus pun juga pencipta. Karena ketika Allah hendak menciptakan manusia, dia bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Di situ ada Allah, di situ ada Kristus, di situ ada Roh Kudus. Sehingga kata yang dipakai bukan lagi aku menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita
Allah itu, Yesus itu, Roh Kudus itulah yang menciptakan manusia, saudara dan saya. Penulis sebenarnya bukan hanya sementara sedang menekankan hubungan dengan Allah Bapa, tapi juga menekankan hubungan dengan Roh Allah. Karena ketiganya setara bagi Rasul Paulus. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang kelas kedua dan kelas ketiga. Hanya karena dia baru muncul ketika Yesus itu ada, ketika Yesus itu naik ke sorga. Rasul Paulus bilang begini, hubungan itu menciptakan kesetaraan. Tapi kesetaraan itu juga menunjukkan kepribadiannya dengan seperti apa dia menampakkan dirinya ketika berjumpa dengan manusia. Bapak Mama, lebih lanjut Rasul Paulus bilang begini, segala sesuatu itu berpusat kepada Kristus, sehingga karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu bersifat kosmik. Kata kosmik itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya datang untuk menebus dan membuat manusia mengadakan pembaharuan dalam hubungan dia dengan Allah, tapi penebusan dalam konsep penebusan kosmik itu melibatkan seluruh ciptaannya, tidak hanya termasuk manusia, tapi juga semesta ini, termasuk alam ini, termasuk bintang-bintang, termasuk binatang-binatang. Allah di dalam Yesus Kristus itu, kata Rasul Paulus, dia datang, dia mengadakan penebusan, dan penebusan itu adalah penebusan yang bersifat atau menyeluruh. Bapak Mama, saudara-saudara, yang ketiga, dia bilang dalam karya penebusan itu, Rasul Paulus ingin ingatkan jemaat di kota Kolose. Penebusan itu mendamaikan. Penebusan itu bukan mencerai-beraikan. Penebusan itu bukan ingin memisahkan satu dengan yang lain, antara yang segambar dan serupa dengan Allah, dengan antara yang hanya diciptakan dengan bersabda. Tapi bagi Rasul Paulus dia bilang begini, Yesus yang adalah gambar Allah itu datang, dia melakukan penebusan itu, dan penebusan itu mendamaikan semua umat ciptaannya. Karena apa? Karena Rasul Paulus bicara tentang kematian Kristus. Dia bilang begini, saudara, kematian itu adalah wujud dari kasih setia Allah yang Allah lakukan kepada manusia dan dunia ini. Superioritas Kristus itu ditekankan oleh Karl Barth juga, Bapak Mama. Dia bilang begini, Yesus Kristus adalah Allah. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, dan ketiganya adalah Esa. Maka Barth bilang begini, Yesus Kristus adalah Allah yang tidak gagal dan tidak pernah gagal dalam memenuhi tugas dan panggilannya. Kalau kita perhatikan, saudara, sebenarnya teks dari bacaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose ini memiliki pesan ekologi bagi masa depan ciptaan. Jadi Kristus bukan hanya pendamai bagi manusia, tapi Kristus juga ingin sementara supaya damai sejahtera itu bukan hanya milik manusia, tapi ikan-ikan pun juga merasakan damai sejahtera. Tanah ini juga merasakan damai sejahtera. Alam ini yang penuh dengan luka karena kerakusan manusia, kemudian didamaikan. Jadi damai itu diperuntukkan oleh semua mereka yang diciptakan. Sekalipun, saudara, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 mau bilang kepada kita, cara Tuhan Allah menciptakan manusia dan alam ini tidaklah sama. Bapak Mama, ini juga sebuah ajaran yang berkembang waktu itu dalam ajaran Gnostik. Tapi Rasul Paulus bilang begini, bukan hanya ajaran Gnostik yang mengganggu jemaat di kota Kolose. Ada ajaran Helenisme, ada juga ajaran Yudaisme. Ajaran Helenisme itu salah satunya adalah sangat memegahkan kekuatan manusia. Karena sangat bersifat patriarkal, maka Helenisme dia mengagungkan kekuatan manusia, maka dia selalu mengelompokkan manusia itu superior. Manusia itu diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk menguasai semesta ini. Apalagi Rasul Paulus menyadari bahwa bukan hanya Helenisme ajaran ini yang berkembang.
Yudaisme dalam patriarkal, Yudaisme dalam ajaran-ajaran yang menganggap bahwa manusia itu gambar Allah yang istimewa. Memang benar saudara, manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah. Tapi penafsiran daripada Yudaisme itu sedikit membelokkan arah gambar Allah pada tempatnya. Sehingga Yudaisme dia bilang begini, karena manusia itu adalah gambar Allah, maka manusia diberikan mandat penuh oleh Allah untuk melakukan apa saja untuk alam ini, termasuk menguasai alam ini. Dan kemudian makna gambar Allah itu menggeser sebuah perintah utama yang sebenarnya harus dilekatkan dan disadari oleh manusia, bahwa apa? Manusia itu tidak hanya menguasai saudara, tapi manusia juga harus memelihara alam ini. Amin. Kita tutup ini bulan lingkungan hari ini. Kita tutup bulan lingkungan ini dengan berkata bahwa ada arogansi manusia terhadap alam ini. Karena itu kita akan menggunakan hak kita untuk memilih di tanggal berapa Bapak Mama? 27. Semua ada pilihan? Sudah? Ya, siapapun yang saudara pilih, apapun bentuk pertimbangan saudara, tapi pilihlah seorang pemimpin yang juga melihat masalah-masalah berkaitan dengan ekologi. Pilihlah pemerintah, kepala-kepala, semua yang kita akan percayakan untuk menjadi pemimpin di NTT, baik kota, baik kabupaten, baik provinsi. Orang-orang yang di dalamnya kita mendapati bahwa mereka tidak hanya melihat manusia, tapi mereka memperhatikan alam ini. Mereka tidak hanya sibuk untuk membangun kesejahteraan manusia, tapi mereka pun juga harus sibuk membangun bagaimana damai sejahtera itu dirasakan oleh semesta ini. Karena itu perhatikan sudah Bapak. Masuk, cobloslah orang yang tepat, yang di dalam pengamatan kita dia tidak akan pernah sibuk dalam satu periode untuk membangun kesejahteraan manusia, tapi kemudian mengabaikan semesta ini dan kemudian merasa buta untuk masalah-masalah ekologi di NTT yang sementara ini serius harus diperhatikan dengan bijaksana. Bapak Mama, saudara-saudara, inilah yang ditekankan oleh penulis. Dia bilang harus ada kesejahteraan dalam semua yang diciptakan. Karya ciptaan Allah dan penebusan dan perdamaian itu dengan mendudukkan semua yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai Allah, sebagai manusia yang diberikan hidup di tengah-tengah semesta ini. Yang pertama ada beberapa pesan. Bapak Mama, semua yang sementara terjadi dalam perubahan-perubahan iklim ini, saya pikir ini bukan sebuah peristiwa tanpa pesan. Alam tidak menggunakan sebuah percakapan dengan bahasa manusia, tapi alam itu selalu juga menggunakan bahasa percakapan menurut bahasa alam. Tapi kalau kita simak Bapak Mama, semua yang kita rasakan sekarang ini ada pesan-pesan dalam bahasa alam yang harus kita perhatikan. Pohon berbicara dengan bahasanya, air berbicara dengan bahasanya, tanah berbicara dengan bahasanya. Hanya orang-orang yang bijak dan berhikmat sajalah yang mampu memahami bahasa dari alam ini. Hanya mereka yang tidak ditutupi dengan kerakusan dan ketamakanlah yang mampu membaca bahasa-bahasa alam yang telah dia tunjukkan sekian tahun dengan tanda-tanda yang juga harus kita simak. Masa depan ciptaan itu, kata Rasul Paulus, dia bilang begini, berkaitan dengan langit dan bumi yang baru, berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan saudara, tapi juga berkaitan antara manusia dengan alam ini, manusia dengan air, manusia dengan laut, manusia dengan tanah, manusia dengan ikan-ikan, manusia dengan pohon-pohon. Kita diciptakan dalam satu kosmos, dan dalam satu kosmos itu sementara sedang rusak dan tanggung jawab itu adalah kita. Sebenarnya alam ini sudah jalani dia pun tanggung jawab. Bapak Mama perhatikan, dia selalu bertumbuh sekuat tenaga. Saya selalu menganalogikan begini Bapak Mama, pohon itu kalau kita artinya dia terhimpit batu kah, terhimpit atau semen kah, dia akan berupaya untuk hidup saudara.
Walaupun dia tidak digembur, walaupun dia tidak dengan sengaja ditanam oleh manusia, ketika dia sudah jatuh di situ, dia akan menuntut dirinya sendiri untuk cepat, untuk bisa bertumbuh. Itu salah satu cara alam. Cara alam membenahi semua yang sudah rusak. Cara alam menyediakan apa yang manusia butuhkan. Cara alam yang sebenarnya benar. Alam ini bisa hidup tanpa tangan manusia. Alam ini bisa hidup tanpa sentuhan-sentuhan manusia. Tapi manusia itu tidak bisa hidup tanpa sentuhan-sentuhan dari alam. Karena itu Bapak Mama, masa depan semua dari ciptaan ini adalah tugas kita. Harapan untuk bumi dan langit yang baru itu harus dilakukan dari sekarang. Karena itu kenapa Majelis Sinode kasih kita 1 bulan itu kita bicara tentang ekologi. Ada 1 bulan kita bicara tentang keluarga. Ada 1 bulan kita bicara tentang kita sebagai anak-anak dari bangsa ini. Ada 1 bulan tertentu kita membangun refleksi tentang budaya-budaya kita. Itu gunanya apa saudara? Kita kembali kepada konteks. Teks yang kita baca dalam firman menolong kita untuk memaknai konteks kita. Konteks kita apa sekarang? Masalah ekologi ini serius saudara. Masalah ekologi, masalah tentang tersedianya air, masalah tentang laut, masalah tentang tanah. Ini serius. Walau kadang kita menganggap itu bukan masalah serius. Kita selalu bilang begini, masalah yang serius itu masalah kenakalan remaja. Kita selalu menganggap masalah yang serius itu masalah tentang perceraian. Kita selalu menganggap masalah yang serius itu masalah tentang perselingkuhan. Tapi kita tidak melihat masalah tanah dan air dan laut dan semesta ini adalah masalah serius. Karena itu Bapak Mama, kita tidak akan pernah mampu untuk bicara tentang masa depan kalau kita tidak membenahi kita tidak menyiapkan masa depan dari masa kini. Kita tidak akan pernah sampai ke masa depan saudara kalau kita tidak memulai langkah pertama untuk menata hidup kita dan lingkungan ini di masa kini. Karena itu mari kita terus bekerja menutup bulan lingkungan ini dengan 1 tema, Kristus yang utama di atas segalanya. Mau bilang begini, lakukanlah semua tugasmu sebagai gambar Allah sambil melihat kepada Kristus. Kalau engkau tanam pohon, jangan berpikir nanti saya tanam siapa yang makan dia buah. Jangan pikir itu. Kalau saudara tanam pohon beringin, jangan pernah saudara bertanya, nanti besok-besok siapa yang datang kau duduk minum kopi dan makan pisang goreng di situ. Tapi ketika saudara angkat sampah, ketika saudara membersihkan selokan-selokan, ketika saudara buang pampers di aliran air Bomata, yang harus saudara lakukan adalah, apakah Kristus engkau temukan? Apakah Kristus engkau temukan di setiap lakumu ketika engkau memperlakukan air dan tanah? Kan ini teks ini bilang begini. Teks ini ajar kepada Kristus, kepada kita. Kristus yang utama di atas segalanya. Karena itu melakukan sesuatu yang kita lakukan adalah kita lihat Kristus. Apakah ia mau supaya kita melakukannya, atau justru yang kita lakukan itu tidak mengindahkan kehendaknya. Kristus yang utama di atas segala-galanya itu mau bilang bahwa bukan hanya kita beribadah dengan begitu kusuk, tapi Kristus yang utama dari segala-galanya adalah ketika kita memberikan perhatian terhadap masalah tanah, ketika kita memberikan perhatian terhadap masalah sampah, ketika kita memberikan perhatian terhadap masalah laut dan tanah. Dan itu mulai dari mana saudara? Bukan mulai hanya dari mimbar ini, tapi mulai dari dalam diri keluarga saudara. Ajar anak-anak saudara dari hal-hal yang kecil, tidak buang sampah. Dan kemudian ajar anak-anak juga memperlakukan alam ini. Karena alam inilah saudara yang kelak akan memberikan makan anak cucu saudara. Amin kah? Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.